lagi sakit hati, Wi. Oh, itu ritual baca-baca. Oh, ritualnya Dewi. Iya. Tenang, sakit hati semua juga pasti akan ada obatnya. Waktu yang akan menjawab. Ya, sama seperti bintang kita berikutnya. Ya Allah, Charlotte. Kenapa? Rambut gua bagus, Messi hair itu. Messi. Kirain hidup doang ya Messi, ternyata rambut juga Messi ya. Kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya, ini pasangan suami istri di mana mereka juga tentu saja cobaan dalam hidup akan menjadi cobaan yang sangat luar biasa tapi menjadi pelajaran tentunya dengan perjuangan dan juga doa. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Cinta Penelope dan juga sang suami Toha Gokdan. Penelope dan sang suami. Iya. Lagu tadi itu lagu favorit setiap bintang tamu kesini itu mereka senang sama lagu-lagu itu. Sebelumnya kita mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Kak Penelope. Ya Allah, sudah lama kita tak jumpa ya. Iya 2 tahun ya. 2 tahun. Semoga selalu diberikan kesehatan, Amin, semakin ya Allah. sehat, semakin berkah. Amin, Juga insya untuk Allah. sang suami Toha. Bisa bahasa Indonesia atau harus pakai bahasa Inggris? English kayaknya tadi soalnya belakang pas di panggung tadi di belakang ngobrolnya English. Oh, in English ya. So, Mungkin pertama Rian. kali ketemu kapan? Di mana? Aku dijodohin. Oh, dijodohin. Dijodohin, berarti nggak oke. pacaran ya? Enggak. Jadi pertama kali ketemu after 1 week we married. After mama 1 week kan. Ya setelah 1 minggu langsung nikah, dia dilamar. Sebentar. Dikenalin sama teman, 1 minggu kenalan, langsung diajak Iya. nikah. You met her and then you asked her to be your wife. A week after. Yeah. Seminggu doang. Wow. Hebat ya kalau jodoh ya. So fast, quick. Yeah. So, Toha, where are you come from? Dari mana? From Istanbul. Oh, dari Turki. Istanbul. Toha tuh ada lagunya, ada lagunya. Toha. Tuhan. Oh, Ini emang Nilita nih bantuin dong kalau gua lagi ngawak. Kesel banget gua. Cinta Penelope, terima kasih sudah ada di sini. Iya. Toha, thank you for your presence to our program. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah. Ini Cinta Penelope yang kabarnya sempat mengalami keguguran yang menjadi cobaan hidup bagi hidupnya dan juga sang suami. Kita kasih lihat yang satu. Kalian itu menikah tahun berapa? Masih ingat? Masih dong. Masih ingat awal pandemi itu 2020. Berarti baru 2 tahun usia pernikahan ya? Iya, 2 tahun. Kemudian hamil. Enggak, aku bayi tabung waktu itu. Oh, saat itu Karena bayi aku tabung. udah nggak bisa kan waktu aku sakit kan dipotong tubannya juga nggak bisa hamil lagi. Jadi bayi Oke. tabung. Bayi tabung lalu? Ya keguguran. Bikin aku kayak sedih lagi tapi sekarang lagi nyoba lagi insya Allah. Yang kemarin yang keguguran itu adalah bayi tabung yang pertama. Ya, bayi tabung yang pertama. Jangan serius amat sih, ntar gue nangis jangan. Sedih tau. pasti sedih ya Kak, Iya, kehilangan anak yang didambakan. Iya, pasti. Kebetulan suami juga ingin mendambakan baby ya Kak. Iya, dia selalu support aku. Maksudnya paling enggak tuh kayak aku tuh kayak nggak ngerasa hancur-hancur banget karena aku yang sakit kanker waktu itu, terus harus ngebuang tuba falopi aku dua-duanya. Akhirnya aku nggak bisa jadi perempuan normal yang bisa hamil sendiri gitu kan Loh, akhirnya. siapa bilang kamu bukan perempuan normal? Kamu tetap perempuan seutuhnya yang bisa melahirkan anak pasti. Bener. Maksudnya nggak bisa kalau itu harus pakai program IVF gitu kan. Dan mungkin dia pengen aku senang gitu loh. Jadi ke waktu itu aku sempat kayak introvert ya. Maksudnya kayak ngerasa aduh kayak juga jadi perempuan belum punya anak rasanya gimana nih kayak gitu. Punya suami juga jauh lebih muda dari aku gitu kan. Terus Gitu, terpaut berapa tahun Kak? aku 17 dia 33. Lebih tua dong kalau gitu suaminya. Dia 33, aku 36. Oh, so you're younger beda 3 3 years now. tahun lah. Ya, beda 3 tahun, Ya, it's sama only lah. 3 years ya. Iya. 3 tahun. Tapi saat itu keguguran di usia kehamilan berapa bulan? Kita ngejar jalan bulan kedua deh kayaknya. Bulan Bulan kedua kedua. ya ceknya ya udah semuanya udah negatif. I'm sad when we lose the first time the IVF ya. Pasti. So, apa dalam pikiran seorang Cinta Penelope ketika akhirnya mengetahui bahwa ternyata di usia kehamilan 2 bulan harus kehilangan janin yang dikandung? Oh gitu, aku nggak tahu banget rasanya. Pokoknya kayak apa ya, kayak jahat sih kalau misalnya aku bilang aku nggak mau berharap lagi gitu loh. Maksudnya aku nggak mau nyoba lagi. Kayak sedihnya tuh deep banget gitu. Jadi Pasti. kayak air mata tuh udah nggak nangis nggak apa tapi keluar gitu kan, yang ngocor air matanya ya dia nguatin it's okay dia bilang
Allah yang ngatur bukan kita, dia bilang gitu kan. Kita usaha lagi dan kemarin bulan kemarin sebelum kita pulang ke sini kita coba IVF lagi gitu kan. Dia udah mami dia bilang be strong, okay, if something happen don't be mad. Don't be mad and Don't be mad and don't be sad, okay? Dia bilang kayak gitu. Iya, dokter menjelaskan nggak kemarin yang keguguran yang bayi tabung yang pertama itu penyebabnya karena apa? Ya semuanya yang dilakukan sama dokter waktu itu sih kalau dari hasil sel telur aku bagus, dari cairannya dia juga bagus Ya. gitu kan. Itu emang kehendak Allah aja belum kayaknya. Belum Iya. dititipin, Iya, belum ya kan? dititip, belum dipercaya. Mungkin masih banyak yang aku harus prepare. Cuman kemarin hasil tes aku terakhir di Singapura, dokter aku sempat kaget, kamu mau IVF tapi kamu punya myoma yang besar gitu loh. Itu bisa ngasih racun ke janin loh sebenarnya. Itu harus diangkat dulu seharusnya gitu. Mium ya? Iya. Terus udah diangkat, Kak? Belum, karena kemarin tuh aku final check buat cancer aku yang mau menginjak angka 5 tahun ya. Kalau misalnya alhamdulillah bisa rilis dari cancer gitu kan, alhamdulillah. Tapi secara rahim, secara apa semuanya negatif, semuanya aman. Tapi ada ditemuin di pankreas sama empedu lagi kecil. Oke, nanti kita akan bahas tentang kanker kamu, tapi kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi dan klarifikasi. Pilunya cinta Penelope saat keguguran badan sampai kurus banget. Sampai turun berapa kilo Berapa saat itu? kilo, Kak? Dari waktu itu aku kan waktu IVF kan gemuk ya gitu kan, dari 74 ke 52. Wow, Jauh banget sih, besar lumayan sekali. ya. Iya, itu 22 sebulan kilo setengah. Ya. 1 bulan setengah. Iya, 1 bulan setengah. Karena apa stres? Kayaknya kayak sedih Mikirin aja. sakitnya ya, So Kak? as a husband, what's on ya, your mind? sedih lah, dalam What's on banget. your mind when you know that your wife is pregnant and then something happened? Nothing to do. It's not up to us. It's up to Allah. Of course, Terserah we Allah, can ya. do nothing about it until we can make it done Iya. already. Jadi sang suami pun berpasrah, katanya bahwa ini sudah kehendak Allah, apapun diserahkan kepada Allah sudah menjadi Betul, garisan betul, takdir. betul. Nothing to do, right? Tidak ada yang bisa diperbuat, hanya bisa ikhtiar dan juga berdoa Karena pastinya bukan ya. mainan yang dibikin kan. Iya, iya, iya. Turunnya 22 kilo saat keguguran. Iya. turun Tapi ke- dari seorang Cinta Penelope sendiri dan suami, dia bagaimana cara dia menguatkan? Aku tahu dia sedih, dia nangis juga, aku lihat dia nangis. Cuman karena dia ngelihat istrinya bener-bener hancur gitu, terus aku juga sempet rasanya introvert banget gitu kan. Terus dia selalu, ya dia tahu aku hobi mancing. Mami let's go to fishing. Gitu Oh kan. ya. Dan dia sewain I apa? teach her. Oh, ngajarin istrinya mancing. Wow. Iya. Iya, Sweet banget. akhirnya seru gitu karena dia tahu aku suka ikan gitu kan. Terus akhirnya dia bikin kejutan kayak dia tiba-tiba sewain kapal yacht gitu, ngajak aku muter-muter kayak Oh, gitu. wow, seru Iya. banget. Oh tadi yang ada fotonya naik Yahya itu ya? Iya, dia tuh yang full of surprise banget gitu. Jadi dia tahu kalau misalnya aku tuh orangnya nggak bisa diem di rumah gitu loh, kayak pasti entah masang wallpaper, entah ada yang gue semen lah apa. Kamu semenin? Iya. Oh iya? Wow. Bikin akuarium. Tapi kalau misalnya dia udah lihat aku duduk di sofa Diam, agak lama ya. gitu, nah pasti something happen sama aku gitu. And let's do something, Iya. jalan-jalan gitu ya. Oke, tapi akhirnya sekarang kamu dan suami memutuskan untuk kembali mengambil program bayi tabung. Iya, aku sebenarnya kemarin tuh agak-agak 50-50 karena belum hilang rasa sedihnya Pasti. gitu kan. Cuman dokter bilang sama dia katanya umur Cinta udah segini dan Cinta tuh bukan perempuan yang normal kesehatannya gitu. Takutnya ntar dia feel weak, so better soon as possible gitu. Oke, sudah sejauh mana prosesnya sekarang? Kemarin tuh di program IVF kita ya, dia baru ngambil telurnya aja sih sama cairannya, dia dikawinin di luar, sekarang di freeze gitu loh. Oh, disimpan ya, Kak? Iya, disimpan. Sampai kapan itu, Kak? Freeze itu bisa sampai 10 tahun sebenarnya kan, cuman Ketahanannya. iya ketahanannya. Cuman akunya kan pengen pulang ke Indonesia kemarin tuh karena aku bilang sama suami kan kalau winter aku mau di sana, tapi kalau misalnya musim panas aku mau di sini. Karena aku juga nggak bisa jauh dari mama gitu. Jadi 6 bulan di sini, 6 bulan di sana gitu. Dan karena kebetulan kita mau final check juga di Singapura, akhirnya kita ke sini. Kata dokternya ntar Januari insya Allah dimasukin. Gitu. Oke, jadi bayi tabung prosesnya dilakukan di Turki. Iya karena murah 13 juta doang. Oh, di sana lebih murah dibanding di sini ya. sana Tapi kan- kamu ada Iya, sempat ada iya. trauma nggak sih buat seorang Cinta Penelope dengan apa yang pernah terjadi? Kalau aku sih tipikal orang yang kalau yang udah tuh udah gitu loh. Aku tipikal orang yang nggak mau menyimpan kesedihan sebenarnya. Maka aku selalu nyari kesibukan gitu loh. Cuman
kalau dibilang memulai, tapi yang ini beda gitu loh. Kalau soal masalah anak ya itu beda rasanya gitu. Iya kayak karena program IVF itu nggak gampang. Aku harus nyuntik setiap hari, nyuntik sendiri gitu kan. Apa yang disuntikin ya? Iya kan suntik hormon kan, harus disuntikin tuh. Sakit nggak ke badan? Iya, kalau yang di bagian belakang itu sakit karena jarumnya panjang. Kalau bagian depan nggak terlalu sakit karena di perut, di otot ya gitu. Nyuntik sendiri dan itu cairannya kan kayak minyak, pas dimasukin tuh kayak masih ketinggalan Tebel, paku kerasa di dalam gitu ya? gitu loh. Iya. Mendingan Perjuangannya disuntikin tuh, aja gitu Kak. aduh mendingan suntik sendiri. Beneran, aku bikin es. Es di plastik setengah kilo aku tempelin dulu lama-lama, Baru aku kamu suntikin suntikin sendiri. ya? Mending suntik sendiri. Sekarang juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ternyata selain keguguran, ini juga yang harus dihadapi oleh seorang Cinta Penelope. Mbak sudah jatuh tertimpa tangga. Cinta Penelope sempat alami keguguran hingga digerogoti sel kanker stadium 3. Kanker apa kalau boleh tahu? Iya, sebenarnya dalam hampir 5 tahun tuh aku tutupin sebenarnya karena waktu itu aku juga belum menikah dan kedua orang tua aku pasti kayak gimana dengarnya anaknya harus punya kanker bagian rahim yang di fallopian tube gitu kan. Terus aku tutupin itu makanya sempat orang bilang settingan kan gitu loh. Tapi akhirnya pada saat udah dioperasi, udah diangkat semuanya mau nggak mau kan ketahuan gitu loh kan. Ya kanker yang tadi yang aku potong dan itu alhamdulillah aku jalanin stem cell selama itu gitu dan apa ya dikasih kehidupan sampai sekarang ya aku alhamdulillah banget gitu dan kita bisa lewatin ya kalau bisa lewat selama 5 tahun kan bisa kita tes jadi survivor cancer gitu. Iya, selnya sudah tidak aktif lagi Iya, kankernya ya. tapi ternyata enggak. Masih aktif Masih nggak ada, sekarang? masih aktif Kak. Dia lagi vacation ke pankreas sama empedu. Oh iya sekarang? Jadi sekarang jadi kanker. Yang kemarin aku cancel acara ini 3 kali itu karena aku harus final reportnya itu kemarin dan hasilnya rahim semuanya negatif aman, semuanya bersih semuanya gitu kan. Tapi pas ngambil darah tumor markernya ada CA1919 kan dengan ensofilnya yang tinggi banget keganasannya gitu dan sedikit sih tapi nggak tahu stadium apa karena aku harus jalanin PET CT dulu sama kolonoskopi ya. Minta doanya aja. Jadi sekarang kankernya menjadi kanker pankreas dan empedu. Iya, tapi insya Allah kita tahu hasilnya itu nanti setelah PET CT. Tadi kamu bilang bahwa kamu mengetahui kamu kanker sebelum kamu menikah. Ketika kamu bertemu dengan suami, sebelum menjadi suami, apakah kamu kakak memberitahu terbuka? Gini, makanya aku waktu itu nggak mau nikah, makanya aku dijodohin karena aku nggak mau nikah. Aku ngerasa, aku tahu aku sakit kansernya apa gitu kan dan pasti nggak akan begini. Jadi aku tuh makanya introvert banget kan gitu loh dan pada saat dia kan nggak tahu aku public figure gitu loh. Jadi aku emang berbohong gitu sama dia. Dia nggak tahu aku siapa karena gue butuh orang yang bener tulus kalau emangnya tulus gitu kan. Terus yang dia tahu aku cancer, aku nggak tutupin, aku cancer dan you know when before we married right? Yes. Ya, aku cancer dan biaya aku tinggi banget buat cancer karena stem cell tuh 800 juta sekali stem cell. Berapa kali stem cell sudah? 12. Wow. 12. Ya Allah kan 800 juta. Dan biayanya? Dan itu di luar biaya. Aku pernah dirawat waktu itu di Mon-i itu selama nggak nyampe seminggu. Di Singapura ya? Iya, 1,4. Itu biaya dari mana? Alhamdulillah kejual semua apa yang aku punya. Apa aja yang sudah kejual? Rumah, ya mobil, terus tanah-tanah. So, ada beberapa bantuan. What's juga. on your mind when you knew that she has cancer? What's on your mind and how you to deal with that? We just people, you know. We have to be patient about our problems. We have to wait until solve it. I think I am also diabetic, but I am fighting with it. I have to survive somehow. So we have to do our best for each other, I think. Ya, yang pasti I just dia mau bersabar imagine dan juga myself. berjuang bersama dan harus tentunya bersama-sama ya. Karena kita Bukan cuma hanya- manusia katanya. Betul. Iya, dan yang membuat aku suka ada kata-kata bahwa setiap manusia pasti punya masalah. Iya. Setiap manusia pasti punya problem, nggak ada salahnya aku bisa menerima semua masalah itu. Luar biasa loh Iya. ya. Tapi Cinta, sekarang gejala yang kamu rasakan seperti apa ya? Dengan adanya sekarang kamu bilang bermutasi pindah ke pankreas dan empedu, apa yang kamu rasakan kanker? Nggak ada. Sama sekali. CA itu nggak bisa dirasain sampai dia bahaya, gitu loh. Jadi kalau misalnya pankreas, kalau pankreas berarti sakitnya di atas ini kan, I don't feel that. I mean aku nggak Kamu ada nggak ngerasa ngerasain apa-apa. gitu, but that's cancer, gitu loh. Cancer, makanya kita sebagai perempuan ya, gitu. Sebagai perempuan tuh harus benar-benar ngelakuin MCU, gitu loh kan.
supaya lebih tahu dari awal. Karena apa? Cancer itu nggak akan kedetek sampai dia bahaya. NCU itu apa Kak? Mungkin pemirsa di rumah kan mungkin medical ada check up. Iya, Medical check up ya, rutin. Setiap Rutin tahun periksa. kita mesti Iya, harus medical check up. semuanya. Buat Darah. Cinta Penelope, kamu kan sempat kanker rahim, kemudian divonis lagi ke pankreas dan empedu. Sempat merasa ada putus asa nggak? Kemudian ditambah keguguran yang kamu alami. Enggak. Putus asa enggak, cuman kayak bukan kecewa juga ya, kayak pas nerima result yang pertama all negatif, I'm happy. Second dikasih marker sama dokter kan kuning-kuning, baca CA 1909 karena banyak tulisannya tuh in English dan China. Aku takut salah gitu kan. Aku lihat di Google 1909 pankreas. Pas aku lihat di hasil resultnya gitu kan, di situ ada pakai bahasa Inggris pankreas dan empedu dan punya autoimun. Ada autoimun juga? Dan aku cuma bilang alhamdulillah ya udah gitu aja. Maksudnya rasa ketakutan ada, tapi semua bakal balik ke sana lah. Aku selalu ngomong sama suamiku juga kayak, do you believe that you are gonna have a long life gitu kan? He said no, me neither. Gitu loh. Aku juga maksudnya kalau misalnya kita punya umur panjang tapi nggak berkah buat apa? Gitu loh. Cuman ya makanya. Tapi doanya umur panjang. Ya dong. doanya pasti umur panjang Iya. gitu loh. Pengen sampai nenek-nenek gitu dan sampai tapi tetap sehat. Gitu Amin. kan. Apa yang bisa memperkuat kakak, membuat kakak kuat itu apa? Mama pasti. Aku tulang punggung keluarga kan masalahnya gitu. Jadi kalau ngomongin mama aku nggak bisa. Gimana kak, mama? Maksudnya sampai kakak divonis seperti itu kan, itu bukan penyakit yang biasa ya Iya. kak. Kok bisa Apa kakak bisa perasaan menerima kenyataan? Itu apa rahasianya? Mama. Gimana mama kak? Mama pernah bilang apa untuk Cinta Penelope? Enggak, maksudnya I can fight the world on my own. Maksudnya buat diri aku bisa fight the world, but mama aku punya diabetik. Mamaku sakit dan mamaku dulu susah gitu. Jadi aku yang tulang punggung gitu kan. Jadi aku nggak mau mama susah lagi. Tapi aku yakin maksudnya Allah tuh udah ngasih rezeki masing-masing kan. Pasti. Makanya aku cuma punya asuransi kematian aja. Karena sebagai tulang punggung. Asuransi kematian kak. Jadi Iya, kalau asuransi misalkan jiwa. kakak, mohon maaf nih. Asuransi jiwa. Iya, kalau aku duluan keluarga aku aman. Ya. Tercover oleh asuransi jiwa itu ya. Karena itu pentingnya asuransi jiwa bagi mereka tulang punggung keluarga. Tapi pesan dari mama yang selalu nempel bagi seorang Cinta Penelope, karena seorang ibu akan selalu hadir di setiap masalah anaknya tanpa pernah meninggalkan anaknya sedikit pun. Mamaku orang hebat, maksud mamaku tuh selalu jadi pembohong yang ulung untuk anak-anaknya gitu loh. Jadi kayak dia tuh nggak pernah ngeliatin cemas, sedih. Tapi aku tahu karena aku yang selalu cek darahnya dia, cek gulanya dia gitu loh. Dan aku tahu kayak gimana perubahan dia gitu dan kurusnya kayak gimana. Makanya aku minta sama suami untuk di Indonesia. I just wanna take care of you and my mom. I said that many time to him like. Cuma mau ngurus suami sama ibu ya? Yeah, and mamaku tuh asalkan adik-adikku aman ya alhamdulillah sekarang adik-adikku udah selesai kuliah semua gitu loh kan udah aman. Ya mudah-mudahan bisa jadi pengganti aku nanti. Gitu. Amin. Aku bisa dikasih ya Allah kasih aku umur panjang coba aku pengen punya anak, pengen jaga mama tapi kalau selalu doa aku dari dulu kalau misalnya aku dikasih umur panjang tapi mamaku pendek kasih sisa umurku ke mama. Aku nggak sanggup kalau mamaku ada apa-apa. Biar aku aja. Kamu sangat dekat sekali dengan mama. Enggak, jauh banget karena aku satu-satunya anak yang nggak pernah ada dekat mama. Cuman kita dekat, cuman nggak pernah. Aku jarang banget dekat mama karena aku harus kerja. Jadi kalau misalnya Lebaran semua orang suruh pulang, adik-adikku semuanya suruh pulang ke Batam. Akunya nyari duit karena Lebaran bayarnya gede kan. Akunya nyari duit gitu. Baru sekarang ini setelah nikah karena suami nggak ngebolehin aku kerja gitu biar dia aja yang kerja. Jadi aku bilang aku cuman mau kerja ya seadanya sebisanya aja gitu tapi aku buat mikirin duit pulang ke Indonesia gitu karena aku juga masih tanggung jawab. Dia bilang nggak apa-apa dia masih bisa cover gitu ya secukupnya. Apa pesan mama yang selalu nempel di kepala seorang Cinta Penelope? Jadi orang baik, jangan pendendam. Itu aja sih, jangan emosian karena
karena mamaku kan jadi janda lama gitu dan adik-adikku cewek gitu banyak, jadi kita tuh suka di underestimate orang, jadi aku suka berantem dulu sama semua orang gitu untuk ngadapin kayak gini lah gitu. Adikku diapain orang misalnya kan, jadi kakak pasang badan buat keluarga lah intinya. Terakhir ketemu Mama kapan? 4 hari yang lalu, karena aku dari Singapura langsung ke Batam kan, sebulan karena papiku kecelakaan kemarin. Kita yakin Mama kamu lagi nonton pagi hari ini. Manggilnya Mama atau Ibu atau siapa? Mama. Mama siapa namanya? Mama Bunga. Mama Bunga. Mama Bunga. Apa yang ingin kakak sampaikan buat Mama Bunga? Sang pembohong ulu. Iya, sebisa-bisanya Mama bohong, entah masih bisa lihat dan minum susunya jangan lupa, jangan mamaku tuh menghemat susu karena dia tahu susunya mahal, dia nggak mau duitku habis, nggak usah dihemat, rezeki dari Allah selalu ada, dan jangan makan nasi, jaga gula mama, banyak yang butuh mama, entah pengen mama sehat. Amin ya Rob. Amin ya rabbal alamin. Aku udah ngomong mama nggak bisa. So why you don't let her to work, you know, she's a celebrity here in Indonesia. Kenapa tidak memberikan kesempatan dia untuk kembali berkarya? Apalagi Cinta Penelope adalah seorang selebriti. Why? First, we have to take our time for each other, right? The life is not long, so short. We have to spend our time quality. We have just quality time. We Yeah. need to take care each other. Jadi kalau menurut sang suami karena hidup ini sangat sebentar, sangat singkat ya. Jadi cukuplah quality time bersama keluarga, It's important. saling ada satu sama lain. Ya kita berharap ini juga merupakan keputusan terbaik yang diambil oleh seorang Cinta Penelope. Kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Sobat Ambia. Tadi juga sempat dibahas oleh seorang Cinta Penelope mengenai bagian tubuh yang sempat dipotong. Divonis kanker stadium 3, Cinta Penelope rela potong-potong bagian tubuhnya. Aku dan suami punya penyakit yang berat. Ini yang tuba palovi tadi itu ya. Iya, Iya. Yang ternyata setelah dioperasi kamu baru dikasih tahu ada 2 yang harus dipotong. iya, itulah. Ketika akhirnya kamu tahu 2 yang sudah dipotong, apa dalam pikiran Cinta Penelope? Itu hancur banget, aku marah sama dokternya saat itu gitu loh. Aku ngerasa nggak fair. I'm mad of the doctor, remember when I wake up I say why you cut it, bored of this. Tapi dia yang tenangin aku, hey I need you, please be healthy, dia bilang kayak gitu. Jadi yang kayak dia nguatin, tapi aku tetap kayak masih ya gimana sih, ngerasa jadi perempuan belum punya anak, baru nikah gitu kan, terus dia juga belum punya anak. Tiba-tiba aku kayak I ask him like, if you wanna marry again, just marry, it's okay. Let me sleep upstairs. I say to him, they said, what did you say that? He said, You're just joking, right? Hanya bercanda aja pasti kalau no, minta. I said. Oh, kamu yang bilang, kamu minta dia untuk nikah lagi. Oh, bukan dia minta kamu nikah lagi. Oh, aku pikir dia minta kamu nikah lagi. Aku bilang dia untuk nikah lagi, maksudnya kalau dia pengen punya anak ya silakan So nikah. when she sama said wanita like that, lain. when she asked you to marry with another girl, what's on your mind? I was thinking she was joking with me. Dia cuma bercanda aja. Iya, ketika nanya minta untuk nikah lagi karena Cinta Penelope mungkin dia sadar dengan kondisinya Iya. ya, dengan apa yang Tapi harus si dia kakak nggak jalani. serius kan? Serius? Serius. Meminta suami untuk menikah lagi? Iya. Karena pingin suami bahagia. Karena aku pengen masuk surga. Kalau misalnya aku masuk surga, mama bisa jadi masuk surga. Kalau aku jadi istri yang baik, itu ujian yang paling berat mungkin gitu kan, melepas suami punya 2 gitu. Tapi itu kalau aku bisa ikhlas, mama bisa masuk surga kan. Amin. Itu yang aku bisa nggak beli kan. Pakai apa mau beli surga? Dan supaya suami aku juga bisa punya keturunan gitu. Dan aku terima gitu. So I ask you, if at the end we will never know that she might, or maybe yes she can, to have a baby from you, but what if not? You will take, you know, when she asks you to marry again, want you or will you? Nobody knows, but we have to go our life together, no matter what. With baby or without baby, it's okay. You don't wanna marry it again? Why? Jadi Cinta bilang sama suaminya, kamu nikah lagi. Tapi tadi saya nanya sama sang suami, kalau memang pada akhirnya kita nggak pernah tahu dikaruniai anak atau tidak dikaruniai anak,
Apakah akan menikah lagi? Jawaban dari sang suami, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi depan. Dengan atau tanpa anak, saya akan tetap bersama dengan dirinya. Wow. Itu baru pria yang betul-betul mencintai istrinya dalam keadaan suka maupun duka. Tidak banyak menuntut. Iya, walaupun ada kekurangan tapi Karena tetap dia tahu disayang. bahwa segala sesuatunya itu sudah atas kehendak Allah. Betul. Kita mau kasih lihat yang satu ini, ternyata ada lain yang harus dilewati oleh seorang Cinta Penelope. Divonis kanker stadium 3, Cinta Penelope sempat lumpuh. Sampai lumpuh. Itu sampai lumpuh. itu, Kak. Iya, Maksudnya? lumpuh sebenarnya sih nggak lumpuh total gitu kan, cuman emang nggak bisa karena kan posisinya di sini. Kakinya kalau ingat almarhum Jupe dulu kakinya bengkak. Iya kan, ya jadi digerak itu nggak bisa. Jadi aku harus bolak-balik ke Singapura dulu sama manajerku pakai kursi roda. Tapi aku menghilang dari Indonesia itu pertama kali aku ke Turki karena nggak pengen mama tahu, nggak pengen ada berita. Gitu loh, jadi aku lari ke Turki dan ninggalin semua. Berapa lama kamu lari ke Turki saat ini? 3 tahun. Sampai akhirnya memutuskan kembali adalah? Pas mau umroh akhirnya udah ketahuan karena dicari kan, pas sama mama dicari gitu kan, dan ada apa? Aku bilang aku kerja, aku di sini aku kerja, aku bilang aku bawa manajer aku satu kan gitu loh. Akhirnya mama mau main ke Turki dan yaudah kita umroh gitu loh kan. Pulang dari umroh ya bos aku yang di Turki kan jodohin kan gitu loh sama ini ada 2 kandidat sebenarnya, cuman aku nggak mau milih gitu dan mama masa nikah lah. Aku bilang ada sih mah dijodohin sama ini, bilang ini fotonya 2, mama milih yang ini gitu kan. Iya. Terus akhirnya malamnya aku temuin, besoknya mama pulang, besoknya lagi dia ngajak aku ke keluarganya. Dia belum pernah bawa perempuan satu pun ke rumahnya katanya, dan ini baru pertama kali. Okay, so Toha, so we just curious. So what's the reason that you still together with her? As we know that, as you know as well, her condition itself about the health and the condition about the cancer, and then This is not a reason of the separate. I am also sick, but it's okay for me. And is it okay for you? Of course. Of course, it's not a reason for separate from each other. you have Jesus any health condition also? Iya, dia punya not diabetes. fulfill healthy man also. Diabetes ya? Yeah. So jadi dia bilang bahwa penyakit bukan alasan untuk membuat pasangan berpisah karena dia juga memiliki penyakit, dia juga memiliki penyakit diabetes. So anything you would like to say to your pretty wife that you accept her with her strong, condition. So strong. please I am look at strong. through her eyes. Say anything if you would like to say anything. Cinta boleh dilihat Be suami. strong. I am. Anything you would like to say, just say to her. Kita nggak pernah serius kalau ngeliatnya masih ketawa. I am Untuk so- mengungkapkan perasaan I just masing-masing. say be healthy until end of our life, and Inshallah. be happy with me. Semoga bahagia dan Amin, sehat amin, bersama amin, saya. amin, Cinta ya Allah. Penelope mau bilang apa sama suami? I just wanna say like Look his eyes. Don't laugh. apa ya? Thank you for everything and thank you for our beautiful life, beautiful enjoy. I really enjoy. We can go all around the world, and then looking everything. You bring me the new life and really new feeling and thank you for be patient because mommy so emotional. Terima kasih banyak sudah menerima saya. Terima kasih banyak sudah selalu bersabar mengajak jalan-jalan. Yang terpenting Iya. dari mereka kita bisa melihat bahwa tentunya pasangan suami istri, pasangan apapun itu juga adalah pasangan terbaik yang bisa menerima mereka apa adanya dalam suka dan juga duka. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama.